Selamat datang di Mitos atau Fakta Ternyata Horor. Oke teman-teman, selamat datang di video aku kali ini. Di video kali ini masih sama kayak video sebelumnya, yaitu aku bakal bahas tentang kisah horor universitas. Kalau kemarin aku bercerita tentang kisah horor Universitas Gadjah Mada, kali ini aku akan bercerita tentang kisah horor Universitas Indonesia. Tapi sebelum itu aku disclaimer dulu kalau informasi yang aku cari dari internet dan beberapa sumber lain. Jadi kalau ada informasi yang kurang atau salah, teman-teman bisa koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Kalian anak UI, udah pernah dengar cerita ini belum? Belum? Mah. Pepeo. Universitas Indonesia didirikan pada tahun 1849, pas zaman kolonial Belanda. Tapi resmi disebut dengan Universitas Indonesia pada tahun 1949. Itu pun masih menggunakan bahasa Belanda yang pengucapannya Universiteit Indonesia. Koreksi ya teman-teman kalau salah. Universitas Indonesia memiliki 14 fakultas dan lebih dari 291 program studi. Universitas Indonesia berdiri di atas lahan seluas 320 hektar. Kampus utama UI Depok terletak di perbatasan Kota Madia, Jakarta Selatan dengan Kota Depok, Jawa Barat. Tanpa menunggu lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ini dia. Yang pertama yaitu kisah tentang kereta hantu stasiun UI. Kisah ini sudah beredar sejak tahun 90-an. Suatu ketika di malam hari ada seorang mahasiswa yang mau pulang ke rumahnya di daerah Tebet. Karena sudah malam dia memutuskan untuk pulang dengan kereta melalui stasiun UI. Sesampainya di stasiun dia langsung memasuki gerbong kereta lalu mencari tempat duduk. Setelah kereta berjalan beberapa saat dia baru menyadari bahwa ada yang aneh di dalam kereta tersebut. Kenapa nih? Ternyata penumpang lain nampak lesu, berpakaian lusuh, dan gak ada yang ngomong sama sekali. Tapi keanehan yang terjadi gak cuma itu. Kereta ini terus melaju tanpa berhenti di stasiun yang biasanya berhenti. Jadi bablas terus sampai berhenti di stasiun tujuan si mahasiswa, yaitu stasiun Tebet. Sesampainya stasiun Tebet, mahasiswa itu tadi keluar dan ada keanehan lain, dimana dia merasa kalau yang keluar dari kereta itu cuma dia. Gak ada penumpang lain yang turun di stasiun Tebet selain si mahasiswa. Lalu ketika ia mau berjalan keluar stasiun, ditegur oleh salah satu petugas dan ditanya, "Kamu kenapa tadi jalan sendirian di atas rel kereta api?" Jadi dari tadi dia ngerasa kalau dia lagi naik kereta, padahal dia lagi jalan di atas rel kereta api. Kalian mahasiswa UI? Komen di bawah. Next. Kisah yang kedua yaitu hantu gerbang utama UI. Kalian kalau mau masuk ke UI, pastikan lewatin gerbang utama UI kan. Nah, di balik megah dan mempesonanya gerbang UI, ada kisah menyeramkan. Jadi diceritakan ada arwah seorang gadis yang menunggu gerbang utama UI dan selalu meminta untuk diantar pulang. Katanya gadis ini dulunya mahasiswa UI yang menjadi korban tabrak lari di tahun 90-an. Salah satu cerita yang paling terkenal yaitu tentang supir taksi yang suatu malam dicegat oleh seorang gadis di gerbang utama UI yang minta untuk diantar pulang ke rumahnya di daerah Bintaro. Sesampainya di Bintaro, di rumah si gadis ini, si gadis bilang kalau, "Pak, tunggu bentar ya, saya mau ambil uang di rumah." Lalu dia bilang, "Oh iya mbak, saya tunggu ya." Ditunggu, punya tunggu, kok nggak keluar-keluar gitu kan. Setelah beberapa jam, akhirnya bapak supir taksi ini berinisiatif untuk turun dan mengetok pintu rumah di mana si gadis ini tadi masuk. Ketika diketuk, tok tok tok, "Permisi." Yang keluar adalah seorang bapak-bapak. Lalu sang sopir taksi menceritakan kejadian yang telah dialaminya, yaitu tadi nganter gadis ke rumahnya dan dia bilang kalau mau ambil uang ke dalam rumah. Lalu bapak yang bukan pintu tadi menangis dan bercerita kalau putrinya baru saja meninggal karena tabrak lari. Kejadian kayak gini biasanya dialami sama sopir taksi yang baru dan belum tahu kisah ini, serta orang-orang yang berhenti di sekitar gerbang UI di malam hari. Oke, kisah selanjutnya yaitu tentang hantu wisuda berkebaya merah di Universitas Indonesia. Ceritanya di Universitas Indonesia itu ada sesosok hantu yang sering muncul di antara foto-foto para wisudawan. Hantu ini juga sering menampakkan diri di salah satu balkon gedung kuliah yang menghadap ke arah lapangan. Konon katanya, hantu ini merupakan
salah satu mahasiswi Fakultas Teknik yang kecelakaan saat akan menjalani proses wisuda. Dan pada saat itu dia menggunakan kebaya berwarna merah. Sehingga ia merasa tidak rela karena belum menyelesaikan proses wisuda, sehingga menjadi arwah yang penasaran. Namun cerita ini turun-temurun, jadi tidak dapat dipastikan kapan kejadian ini terjadi. Bentar, kalian yang mau wisuda hati-hati guys. Kan biasanya kalau orang wisuda kan pakai kebaya, pakai jas gitu ya. Kalau di sebelah kalian menggunakan kebaya merah, dipegang dulu. Siapa tahu dia adalah... Oke, kisah selanjutnya yaitu tentang hantu gedung Rektorat UI. Kalau kemarin ada hantu gedung Rektorat UGM, ini ada hantu gedung Rektorat UI. Apakah setiap gedung Rektorat itu ada? Kita tidak tahu. Gimana ceritanya? Ini dia. Katanya kalau kalian melewati gedung Rektorat UI lewat jam 11 malam, kalian akan beruntung menemui sosok wanita beruntung. Nggak beruntung. Kalian akan menemui sosok wanita yang wajahnya pucat, matanya melotot, dan kepalanya terkulai ke bawah. Terkulai itu kayak nggak ada tulangnya gitu loh, Rek. Ya. Jadi konon ceritanya sosok ini dulunya merupakan mahasiswi yang bunuh diri di gedung Rektorat UI. Jadi penampakannya itu sama persis ketika dia bunuh diri. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan kepalanya terkulai. Untuk penyebab kematiannya ada beberapa sumber yang mengatakan kalau dia mati gantung diri karena putus cinta. Ada juga yang mengatakan kalau dia habis, mohon maaf ya Rek. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, kisah selanjutnya yaitu tentang hantu tanpa kaki di perpustakaan UI. Siapa nih di antara arek-arekku sing suka baca buku di perpustakaan? Nah, perpustakaan kan biasanya itu sepi gitu ya, Rek ya. Ini juga sama, kayak di kampus UI. Suasananya tuh sepi, tenang gitu ya. Tapi ada kisah menyeramkan di perpustakaan UI, yaitu sosok hantu tanpa kaki di perpustakaan UI. Jadi gini ceritanya. Suatu ketika ada seorang mahasiswa yang ingin membaca buku di perpustakaan. Ketika memasuki perpustakaan, dia melihat seseorang yang sedang duduk baca buku di perpustakaan. Nggak mau ganggu lah ya. Dia langsung cari tempat duduk dan membaca buku. Setelah 2 jam berlalu, nggak ada orang lagi yang datang ke perpustakaan itu. Jadi cuma berdua. Ada si tadi yang sebelum mahasiswa datang sama yang satu si mahasiswa. Nah, tanpa sengaja pulpen si mahasiswa itu jatuh. Waktu diambil tanpa sengaja ia melihat ke arah si orang tadi yang datang sebelum si mahasiswa. Waktu dilihat, dia terkejut karena melihat ternyata sosok yang ada di pojokan tadi yang sedang membaca buku tidak memiliki kaki. Tanpa berpikir lama, si mahasiswa langsung mengemasi barang-barangnya dan lari keluar dari perpustakaan. Di antara rek-rekku ada yang mahasiswa UI, pernah ke perpustakaan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke Rek, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Gimana menurut kalian? Kalian percaya? Atau kalian pernah mengalaminya? Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya kalau kalian suka videonya suka. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik like-nya kalau kalian suka video ini. Bisa komen di bawah untuk ide-ide apa yang mau aku bahas dan kisah-kisah apa yang mau aku ceritakan. Kalian bisa komen di bawah atau DM aku di Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.